Jangan tebar hoak sana sini seolah-olah menganggap saudara kita Kristen itu yang wajib untuk dibantai, musuh kita. Dah ada cerita-cerita seperti itu, hoak semua ini. Sehingga perucapan Natal pun dipermasalahkan dan diteruskan dengan alasan akidah. Ini adalah demi akidah umat Islam. Dengan alasan akidah akhirnya membuat sebuah tafsiran-tafsiran yang sangat membahayakan. Maka di sana kadang-kadang ada yang menyampaikan ini saya sebutkan namanya, ini dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa haram mengucapkan Natal. Ada lagi ustadz-ustadz kayak Adi Hidayat menyampaikan haram pula mengucapkan Selamat Natal. Ada juga, tidak kurang lah ya, orang-orang dari sana itu mengatakan seperti itu. Saya itu hanya berpikir satu. Kalau cuman hanya membanding-bandingkan, Ustadz Abdul Somad itu siapa? Hadi Hidayat itu siapa Ustadz? Anda. Terus Ustadz-Ustadz yang sebelah sana itu titelnya sampai mana? Sedangkan Al-Jazair, ulama besar mengatakan tidak ada masalah. Sedangkan di Indonesia sendiri kita punya orang yang ahli tafsir Al-Quran, ahli kitab Hurais Shihab, Zuriyah Nabi, cucunya Nabi, mengatakan tidak mengapa mengucapkan Selamat Natal. Ini kenapa dipermasalahkan? Heran deh saya. Selalu ini fenomena ini setiap tahun ini. Dengan ucapan bentuk menghormati, kenapa tidak? Bahkan itu dalam Al-Quran saja ada yang sesungguhnya. Saya jadi ingat jika seandainya Quraisy pernah mengatakan mengucapkan Selamat Natal sah-sah saja. Dalam Al-Quran pun sudah ada. Saya juga baru masuk akal dan rasional saya main jadinya. Saya aplikasikan, saya cari kitabnya, memang betul ada. Ucapan selamat hari lahir terhadap Isa Al-Masih itu ada dalam Al-Quran. Kenapa mengucapkan selamat hari Natal saja tidak boleh? Padahal tafsirnya adalah sama. Isa Al-Masih adalah Isa. Isa adalah Yesus. Jika Yesus itu diyakini oleh mereka kaum Nasrani, disembah, dituhankan, itu urusan mereka. Tetapi dalam Al-Quran, dalam akidah kita, dalam hadis kita juga ada dalam Al-Quran. Loh, lalu apa yang dipermasalahkan sesungguhnya? Ini jangan tebar hoak terus, saudara. Ya, jangan tebar hoak, tidak baik. Ya, yang simak sudah paham sampai sini? Sudah paham betul apa belum? Ayo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua, dimanapun Anda berada? Natal sedang dirayakan dan sudah mau lewat. Tahun baru sedang berjalan, menunggu detik-detiknya untuk dilewati pula. Sebentar lagi tahun baru. Tentu dengan kehidupan yang baru, mudah-mudahan dengan rizki yang lebih melimpah baru, keberkahan yang tambah, yang sebelumnya belum pernah kita rasakan, baru juga. Jadi, saudara-saudara, bergembiralah, berbahagialah seluruh umat semesta, seluruh semesta alam. Jadi memang fenomena-fenomena setiap tahunan itu seperti menggelegar tentang masalah perbedaan, lagi-lagi itu masalah Natal, tahun baru. Semakin banyak, makin kesini orang-orang yang bertingkah lebay. Zaman semakin maju, bukan semakin bertingkah yang lebih canggih, mengeluarkan akhlak yang lebih canggih, yang lebih baik, tetapi mengeluarkan akhlak yang kembali di zaman jahiliyah. Lah inilah orang-orang zaman sekarang. Makanya kita ini harus kuat-kuat, guys. Kita harus kuat-kuat memberikan kontrol sosial, menyampaikan sebuah kebenaran. Jangan karena demi akidah, menjaga akidah, tetapi dirimu mengobral akidah yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Kata si Pringgo Jaket Kusumo. Kenapa kalau sejenggal iseng ini? Karena saya tidak ada niat untuk
Ceramah tidak, saya hanya memberikan sebuah sedikit gambaran atau wacana. Jadi kalian dengarkan ini untuk teman-teman yang mungkin saja ada sebagian yang belum paham. Sejarah umat Nasrani itu hubungannya itu sangat mesra terhadap umat Muslim. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Kita semua itu harus sama-sama belajar. Kita setelah kita mentelaah dari apa yang kita pelajari, kita sampaikan itu dengan baik tanpa ada hoak di antara kita. Kenapa saya bilang jangan ada hoak dengan atas nama akidah? Akidah dirimu saja jaga, iman dirimu jaga baik, satu sama lain jaga. Masing-masing aja kalian punya hak wajib untuk menjaga imanmu, untuk menjaga akidahmu. Tetapi jangan sampai berbicara hoak atas nama akidah. Kenapa saya bilang kalau hubungan Nasrani terhadap Islam itu sesungguhnya mesra dan baik? Ya jelas baik. Dari dulu kan saya pernah memberikan edukasi, memberikan sedikit gambaran tentang sejarah, waktu. Nah, ini saya ceritain lagi sekarang, ya. Yang cocok silakan dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada yang komplain silakan komplain, saya bertanggung jawab setiap apa statement yang saya keluarkan di sini. Ini sejarah, guys. Sejarah Islam itu memang peradaban, saya bilang terakhir tidak, tetapi ada peradaban yang lebih tua. Ada kitab-kitab yang lebih tua, sehingga kalau kita katakan, kita berbicara sama Kristen dulu ya, sama Nasrani ya. Peradaban Nasrani itu lebih tua ketimbang Islam. Saya sebagai orang Islam mengatakan itu berdasarkan sejarah yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita ngikutin imannya, imamnya kita ngikutin imam. Kalau kita ngikutin imam kan jamaah tidak salah. Saudaraku, dulu waktu pertama Islam itu mau berdiri, saudara. Saya sedikit saya kasihkan pemahaman kepada saudara-saudaraku semua. Dulu waktu peradaban Islam pertama, saat Islam ini berdiri, saat wahyu itu menghampiri Muhammad yang disebut Nabi atau Rasulullah, ya. Dulu yang disebut kaum kafir itu adalah orang-orang yang menyembah kayu, saudaraku. Orang-orang yang menyembah batu. Siapa sih yang memusuhi Muhammad? Mereka mengenal dengan istilah dengan nama Muhammad, ya. Mereka yang memusuhi Muhammad adalah kaum-kaumnya sendiri, saudara. Penduduknya sendiri, penduduk Mekah sendiri. Jadi bagaimana Anda mau mengatakan bahwa Nasrani itu adalah orang yang kafir? Sedangkan dalam sejarah itu yang disebut orang-orang kaum kafir itu adalah mereka orang-orang yang menyembah kayu, orang yang menyembah batu waktu itu. Akhirnya orang-orang yang menyembah peradaban itu, peradaban yang menyembah batu dan kayu itu, Muhammad akhirnya kembali dengan wahyu, ya, dengan ditunjuknya sebagai utusan Allah, sebagai utusan Allah. Lalu apa yang dikatakan Muhammad terhadap sahabat-sahabatnya? Sahabat-sahabatku, aku ini adalah Muhammad utusan Allah. Orang penduduk situ kenal semua kalau Muhammad itu katanya anak yatim piatu, dikenalnya. Lalu satu persatu dakwahnya Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah disampaikan kepada sahabat-sahabat atau penduduk situ. Ada yang menerima atas wahyu tersebut, atas tugas Muhammad sebagai utusan Allah. Ada tidak sedikit yang menolak atas anutan atau pemahaman yang Rasulullah sampaikan. Akhirnya saudara, ini singkat cerita saja, saudaraku, akhirnya ada beberapa setuju percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya. Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi orang yang memegang Ka'bah, keluarga besar yang memegang Ka'bah di situ, yang memegang kerajaan di Mekah tersebut, saudara, itu tidak percaya. Ka'bah dulu itu hanya untuk bersengkrama dengan pemahaman-pemahaman yang mendewakan sebuah kayu ataupun batu. Disembah kayu atau batu yang bikinan manusia sendiri. Maka Muhammad sebagai utusan Allah menyampaikan Allah itu tidak terlihat, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak dibuat oleh manusia.
Rasulullah itu sampaikan tentang Allah, tentang kehadiran Allah, tentang adanya Allah, sampaikan kepada kaum-kaum yang ada di Mekah. Lalu saudara, tahukah Anda, Nabi itu diusir. Bahkan orang-orang, bahkan termasuk keluarganya Muhammad diusir semua dari Mekah. Hampir tidak ada tempat, saudara. Ini singkat cerita. Hampir tidak ada tempat, maka sahabat-sahabat Rasulullah akhirnya diusir dari Mekah dan pergi meninggalkan. Dan sahabat-sahabat Rasulullah diutus untuk pergi ke raja yang bijaksana, yaitu adalah Raja Nasrani. Saya tidak sebutkan namanya, tetapi silakan Anda cari di sejarah. Sahabat-sahabat Rasulullah datang ke Raja Nasrani. Sebelum ketemu sahabat-sahabat Rasulullah, Raja Nasrani itu sudah datanglah kaum-kaum yang menyembah kayu dan patung. Dia mengatakan dulu menghadap kepada Raja Nasrani, "Raja, itu adalah kaum-kaum saya. Mereka sudah menghilangkan budak-budak saya. Mereka melarikan diri bersama budak-budak saya. Raja, Muhammad membawa pemahaman-pemahaman yang sangat meresahkan, mengganggu. Dia itu hanya seorang anak yatim piatu." Si orang kaum kafir ini mengatakan kepada Raja Nasrani. Oke, setelah itu didengarkan semua percakapan itu. Setelah itu sahabat-sahabat Rasulullah datanglah ke tempat kerajaan tersebut dan bertemu kepada Raja Nasrani. Bertemu saudara kepada Raja Nasrani tersebut. Apa yang terjadi? Di situ ada juga kaum kafir yang tadi ngadu sebelum sahabat-sahabat Rasulullah datang kepada Raja Nasrani. Apa yang dia katakan? "Hei, kamu kenapa melarikan diri?" "Ya Raja, saya datang ke sini karena diperintah sama Muhammad." Lalu mengatakan sesuatu karena ada orang kafir juga mengkompor-kompori agar itu semuanya diringkus. Sobat-sobat Rasulullah dipenjarakan sama kerajaan Nasrani. Setelah bercakap-cakap, di situ ada orang kafir, ada Raja Nasrani, ada punggawa-punggawanya, dan di samping itu ada sahabat Rasulullah. Saat kedatangan Raja Nasrani, semuanya pada membungkukkan, pada menyembah. Maka sahabat-sahabat Rasulullah tidak membungkukkan diri ataupun menyembah raja tersebut. Lalu Raja Nasrani mengatakan, "Apakah Anda semuanya saudara tidak punya adab memberikan hormat terhadap Nabi?" Maka sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk ada Ammar di sana, berkata, "Kami Muhammad utusan Allah tidak pernah mengajarkan untuk berhormat kepada sesama. Kami semuanya tidak diizinkan sama Muhammad sebagai utusan Allah untuk menyembah manusia. Saya diajarkan oleh Muhammad utusan Allah hanya menyembah kepada Allah." Lalu saudara, apa yang terjadi? Dilemparkan rantai untuk mengikat, menyuruh semua pasukan-pasukannya Raja Nasrani untuk mau dibawa, digiring ke sel. Rantainya dilemparkan di depan para sahabat Rasulullah. Lalu seorang Ammar mengatakan kepada Raja Rasulullah, "Raja, saya diperintahkan sama Muhammad sebagai utusan Allah untuk datang kepada raja karena raja sebagai orang yang sangat bijaksana, sebagai orang yang baik." Maka sahabat Rasulullah menyampaikan seperti itu. "Saya juga diceritakan sama Muhammad sebagai utusan Allah tentang Ibrahim, tentang Isa, tentang Yesus." Lalu raja bertanya kepada sahabat Rasulullah, "Apa yang Anda ketahui tentang Kristen?" Lalu sahabat Rasulullah menjawab, "Saya tahu Isa adalah nabi dan Yesus adalah Isa Al-Masih." Disampaikan kepada sahabat Rasulullah. Lalu orang kafir di situ meledek sambil tertawa-tawa. Dia sudah berani kurang ajar raja. "Ayo kita penggal kepala." Tetapi raja tersebut setelah mendengarkan cerita dari sahabat-sahabat Rasulullah, menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang Ibrahim, menceritakan tentang Isa, menceritakan tentang Maryam, seorang wanita yang suci. Akhirnya lalu raja dengan seketika menjawab dari orang kafir yang nyinyir tersebut. Katakan, apa orang kafir itu? "Dari ratusan Tuhan kamu tidak pernah bisa bikin terkesima hati saya," kata Raja Nasrani. "Tetapi kenapa dengan cerita Muhammad sebagai utusan Allah saya terkesima," kata Raja Nasrani. Lalu
Tiba-tiba Raja Nasrani mendekati sahabat Rasulullah, saudara. Apa yang ia katakan? Kita hanya punya batasan satu garis, tidak lebih. Maka dari itu sahabat-sahabatnya Nabi sebagai utusan Allah, kamu saya izinkan untuk datang ke Madinah. Tinggallah di Madinah, bangunlah kerajaan di Madinah sesuka hatimu. Sesuka kalian mau, bangunlah di sana. Saudara, dari situ maka sahabat-sahabat Rasulullah mendapat izin tinggal di Madinah, membangun kerajaan di Madinah, membangun tempat untuk Muhammad sebagai utusan Allah yang kita kenal, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibangunlah Madinah, saudara. Betapa baiknya Raja Nasrani tersebut, saudaraku. Setelah itu Madinah dibangun dan Rasulullah di sana. Lalu apa yang disebut dengan jihad, saudara? Jihad itu jika mana kita mau melakukan jihad, kita melawan peperangan itu kita lakukan jika kita terusir dari negeri sendiri. Itulah jihad. Itulah jihad, saudaraku. Apakah Anda masih berpikir bahwa yang disebut kafir itu adalah kaum kafir Quraisy, itu adalah orang Nasrani? Salah kalian. Kaum kafir itu dalam sejarah cerita, waktu Islam berdiri, kaum kafir Quraisy, waktu perang kafir Quraisy itu bukan melawan Kristen. Kafir Quraisy dilawan adalah penduduk Mekah sendiri. Isi dalam Ka'bah sebelum jadi Ka'bah, isi Ka'bah sebelum diadanin oleh si Bilal. Si Bilal sebelum adzan di Ka'bah itu tempat untuk penyembahan. Penyembahan apa, saudara? Untuk menyembah batu, untuk menyembah kayu, patung-patung. Akhirnya perang pun dimulai, perang Badar. Yang pertama, saudara, apa yang dilakukan? Apa yang dimenangkan peperangan tersebut? Dimenangkan oleh pasukannya Rasulullah. Kalah, akhirnya dendam karena ada yang meninggal keluarga ratunya Hindun. Marah, dendam, akhirnya ribut lagi, perang itu dilakukan. Perang Uhud, saudara. Apa yang dilakukan oleh perang Uhud? Dimenangkan oleh mereka, pasukannya Rasulullah kalah, saudara. Terus ini singkat cerita, saudara. Setelah peperangan yang kedua kalah, maka semua pasukannya Rasulullah, umatnya Rasulullah semua berkumpul datang berbondong-bondong. Kita boleh melakukan jihad, tetapi tidak untuk berperang, tidak untuk menjalimi. Maka berbondong-bondonglah datang ke Mekah dari Madinah pasukannya Rasulullah dan masuk ke Mekah. Maka di saat pertama datang pasukannya sangat banyak sekali. Umat Rasulullah banyak sekali datang ke Mekah. Apa? Orang-orang kaum kafir, mereka datang, mereka akan menghancurkan. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukannya Rasulullah sangat banyak sekali. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pasukan Rasulullah, umat Rasulullah datang ke Mekah, saudara. Hai, disiarkan begitu. Hai, wahai penduduk Mekah, kami bersama Muhammad utusan Allah, Rasulullah. Maka bukalah pintu kalian. Kami di sini tidak untuk berperang, kami di sini tidak untuk zalim, kami di sini tidak untuk menyakiti kalian. Silakan, kami di sini hanya untuk menyampaikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu berbondong-bondong datang semuanya, saudaraku. Sampai Ka'bah Mekah itu penuh. Maka disitulah sahabat-sahabat bersama Rasulullah datang di situ dan Bilal naik untuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal adzan di Ka'bah, di atas dia manjat itu. Sampai atas baru dia adzan, saudara. Saudara, sejarah jangan pernah dibuat hoaks. Hanya demi mengatasnamakan akidah. Akhirnya kita bebas menyampaikan sebuah sejarah-sejarah yang hoaks yang akhirnya memprovokasi. Sehingga tidak banyak dan tidak kurang alasan saya untuk menyampaikan ini. Bahwa sesungguhnya kaum kafir, kaum penyembah batu, kaum penyembah ini kan bukan ditujukan untuk kepada saudara kita yang beragama Kristen. Lalu kalian, saudara, kalian jangan pernah mengait-ngaitkan dengan yang namanya perang salib. Perang salib itu bukan perang karena agama. Ini jangan lucu, itu masalah ekonomi itu yang ada di Eropa. Saudara, ini banyak sekali hoak. Hoak ini banyak sekali yang tersampaikan kepada orang-orang yang awam. Maka maksud saya, saudara-saudara, lain kali kita itu nggak boleh
mendengar framing-framing dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa seolah-olah apa? Kristen itu adalah kaum kafir, maka kita punya hak untuk menghancurkan mereka. Kristen adalah musuh kita. Tidak, hubungan Kristen, hubungan orang Nasrani termasuk dedengkot Raja Nasrani ya, dengan Islam itu sangat dekat sekali. Kita sebagai peradaban sesudah Nasrani harusnya kita lebih paham. Ya, kita harus memahami itu bahwa peradaban sebelum Islam sudah ada peradaban Nasrani, saudara. Ya, ini saya sampaikan betul adanya. Jadi boleh Anda bagikan kepada orang-orang yang awam, barangkali ini juga bermanfaat. Jangan tebar hoak sana sini seolah-olah menganggap saudara kita Kristen itu yang wajib untuk dibantai, musuh kita. Ada cerita-cerita seperti itu, hoak semua ini. Sehingga perucapan Natal pun dipermasalahkan dan diteruskan dengan alasan akidah. Ini adalah demi akidah umat Islam. Dengan alasan akidah akhirnya membuat sebuah tafsiran-tafsiran yang sangat membahayakan. Maka di sana kadang-kadang ada yang menyampaikan ini saya sebutkan namanya, ini dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa haram mengucapkan Natal. Ada lagi ustadz-ustadz kayak Adi Hidayat menyampaikan haram pula mengucapkan Selamat Natal. Ada juga, tidak kurang lah ya, orang-orang dari sana itu mengatakan seperti itu. Saya itu hanya berpikir satu. Kalau cuman hanya membanding-bandingkan, Ustadz Abdul Somad itu siapa? Hadi Hidayat itu siapa Ustadz? Anda. Terus Ustadz-Ustadz yang sebelah sana itu titelnya sampai mana? Sedangkan Al-Jazair, ulama besar mengatakan tidak ada masalah. Sedangkan di Indonesia sendiri kita punya orang yang ahli tafsir Al-Quran, ahli kitab Khurrais Shihab, zuriyah Nabi, cucunya Nabi, mengatakan tidak mengapa mengucapkan Selamat Natal. Ini kenapa dipermasalahkan? Heran deh saya. Selalu ini fenomena setiap tahun ini. Dengan ucapan bentuk menghormati, kenapa tidak? Bahkan itu dalam Al-Quran saja ada yang sesungguhnya. Saya jadi ingat jika seandainya Quraisy pernah mengatakan mengucapkan Selamat Natal sah-sah saja. Dalam Al-Quran pun sudah ada. Saya juga baru masuk akal dan rasional saya main jadinya. Saya aplikasikan, saya cari kitabnya, memang betul ada. Ucapan selamat hari lahir terhadap Isa Al-Masih itu ada dalam Al-Quran. Kenapa mengucapkan selamat hari Natal saja tidak boleh? Padahal tafsirnya adalah sama. Isa Al-Masih adalah Isa. Isa adalah Yesus. Jika Yesus itu diyakini oleh mereka kaum Nasrani, disembah, dituhankan, itu urusan mereka. Tetapi dalam Al-Quran, dalam akidah kita, dalam hadis kita juga ada dalam Al-Quran. Loh, lalu apa yang dipermasalahkan sesungguhnya? Ini jangan tebar hoak terus, saudara. Ya, jangan tebar hoak, tidak baik. Ya, yang simak sudah paham sampai sini? Sudah paham betul apa belum? Ayo jawab. Saya sampaikan, saya hanya meneruskan, saya hanya belajar, saya tidak menasihati, saya hanya sedikit meluruskan. Sejarah pun gampang dibikin hoak. Semakin kesini semakin orang tidak menengok sejarah. Semakin kesini orang hanya cuman ikut-ikutan saja. Jadi sampaikan kepada saudara-saudara, musuh kita bukan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Mereka itu saudara kita. Toh agama apapun, toh sekalipun dia menyembah iblis, toh dia pun sekaligus menyembah syaitan, mereka bukan musuh kita. Mereka musuh Allah, bukan musuh kita. Ya, jihad untuk melakukan kemungkaran itu, jika kita diusir dari negeri sendiri, maka kita wajib melakukan jihad, peperangan. Kita tidak ada yang terusir. Kenapa kita harus berjihad? Seolah-olah kita mentoladani ajaran-ajaran jihad masa kini yang kalian hoak musiman Gus, betul. Ini tidak baik, saudara. Ya, bahkan Khores Syihab, seorang guru, seorang ulama, seorang ahli kitab, ahli tafsir Al-Quran saja mengatakan diperbolehkan. Tetapi Anda meneruskan yang tidak-tidak akibat dari omongan-omongan ustadz-ustadz yang hanya mencari tafsiran untuk kepentingan sendiri, untuk kepuasan sendiri, dengan alasan apa? Hoak juga. Hoak atas nama akidah. Apa-apa bohong hanya demi akidah. Oh ini. Ya. Jadi yang betul-betul ulama sekarang mana dimusuhi seolah-olah sama mereka. Disebut fatwanya tidak betul. Ya. Nah ini hati-hati saudaraku. Hati-hati. Santai Gus, bukan hoak Gus, itu ada dalil yang kuat. Silakan kalau ada dalil yang kuat. Apakah seorang Maulana Habib Qurrais Shihab itu kurang kuat, tidak mempunyai dalil?
Saya hanya membicarakan sesuai dengan kapasitas saya yang saya ketahui. Dan sesuai itu juga ada kitabnya. Saya sudah buka kok kitabnya. Referensi rujukan juga kami sudah buka semua. Jadi apakah pernah ini ditabayunkan? Mereka tidak pernah mutabayun, tetapi hanya menyebar hoax. Inilah saudaraku. Ini bahayanya. Akhirnya ujung-ujungnya yang menjadi kambing hitam apa? Saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Saudaraku, saya di sini tidak sebagai orang Nasrani. Saya sebagai hakul yakin. Hanya Allah yang tahu. Saya di sini Muslim seperti Anda, sama, keyakinan sama, sholatnya sama, bersahadatnya sama, zikirnya juga sama, amalannya juga sama, baca Al-Qur'annya juga sama, harokatnya sama. Kan di sini tidak berbicara kepada melindungi terhadap orang-orang Nasrani, tidak. Hanya menghargai, hanya apa? Menghormati mereka adalah tamu kita di Indonesia. Tapi di dalam urusan dunia, peradaban umat Nasrani lebih tua. Ayo bandingkan jika Anda masih punya sifat kemanusiaan. Kalau kemanusiaan Anda masih encer. Boleh orang Nasrani di Indonesia ini hidup berbangsa, bernegara, agamanya adalah seorang minoritas. Tetapi untuk masalah peradaban orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita Nasrani yang menganut keyakinannya, peradaban yang lebih tua ketimbang kita sebagai umat Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk memusuhi kaum Nasrani. Saudara, ini hak yang harus kita sampaikan. Jangan yang hak akhirnya menjadi hoak, akhirnya memunculkan sebuah kebatilan-kebatilan yang kita tidak sangka-sangka. Dan itu disebarluaskan perilaku-perilaku seperti itu, saudara. Coba bayangkan itu. Bayangkan, saudara. Bayangkan kalau generasi anak muda kita dibodohi dengan hoak-hoak seperti itu. Sejarah yang belokkan seperti hoak itu, apakah rugi anak Anda nanti kelak? Saudara-saudara Anda. Mudah-mudahan dengan Anda mendengarkan sekata dua kata dari ocehan saya yang sedikit tidak bermanfaat, mudah-mudahan ada sedikit saja satu titik manfaat yang Anda bisa sampaikan terhadap anak Anda, saudara Anda, keponakan Anda. Bisa saja kalau Anda cocok. Kalau tidak, abaikan saja, skip saja, selesai. Jadi saudara, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka hanya pura-pura beriman. Dan sejatinya mereka membohongi dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri, dan menipu Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanah billahi wa bil yawmil akhir. Maka dari itu saudara, berhati-hatilah terhadap orang-orang kaum yang wa minan nasi may yaqulu amanah billahi wa bil yawmil akhir. Hati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Mereka hanya pura-pura beriman. Ya. Mereka mau memusuhi saya atau tidak, urusan mereka dengan Allah. Selesai. Itu aja kok repot. Ya. Saya tidak akan pernah takut untuk menyuarakan hal seperti ini. Mereka berbohong karena hanya untuk atas nama akidah. Tidak. Akidah itu harus terus terang apa adanya. Jangan karena akidah menyelamatkan akidah seolah-olah, tetapi membuat hoak, membuat tafsiran-tafsiran hoak hanya untuk kepentingan atas nama akidah, membuat tafsiran-tafsiran hanya untuk kepentingan atas nama akidah. Ini tidak baik, saudara. Ini tidak betul tuh kayak begitu. Paham sampai situ ya, saudara ya? Satu lagi, saudara, saya perlu sampaikan terhadap teman-teman. Kita tetap selalu tanpa diperintah, tanpa bilang kita jaga ukhuwah, kita jaga akidah, kita jaga iman kita masing-masing. Satu, saya harus sampaikan terhadap saudara-saudara. Kami berbicara seperti ini tidak mengajari Anda, tidak sedikit pun mengajak, tidak berniat sedikit pun untuk Anda mengucapkan selamat Natal untuk saudaramu yang beragama Nasrani. Tidak, saya tidak mengajak untuk itu. Wajat wajaya, nafsu-nafsi saja. Lakum dinukum waliyadin, agama mereka, agama kita. Akan tetapi ini saya sampaikan penting karena sebagai wujud saling menghormati, wujud toleransi saja. Jika ada orang yang kelepasan, ada orang yang ingin menghormati, dia mengucapkan, "Bro, selamat hari Natal, bro." Terus akhirnya sebelah ada yang bilang, "Oh, dasar kafir." Nah, kalau ada yang melakukan seperti itu, perilaku seperti itu, jawablah dengan seperti ini, saudara. Anda sudah tahu. Kalau ada orang yang mengharam-haramkan terus lantas kita sebagai orang muslim dikafir-kafirkan oleh kaum-kaum itu, maka itu salah. Anda bisa jawab dengan tadi tema apa yang saya sampaikan. Ya, betul? Saya penggemar setia, ya makasih Yani. Ada Pak Ketun. Kita tidak membela orang Kristen, tidak. Kita ini supaya adil terhadap mereka. Mereka juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kita harus mempunyai wujud saling menghormati, damai.
Gusti memberkahi Gus Ari keluarga bergabung dengan dan amin Allahumma amin. Banyak yang japri, Gus kenapa sekarang jarang live, jarang streaming? Apa yang mau saya edukasi? Sekarang sudah pada pintar-pintar semua. Sekarang juga sudah banyak yang berubah. Pemahaman mereka juga sekarang sudah tambah pada encer, tambah pintar. Apa yang kita mau edukasi lagi? Sekarang tugas teman-teman lah semua. Ya. Iman berkat ya. Saya Kristen tapi senang mendengar ceramah Gus berapi-api tapi berisi. Insyaallah. Live Fedi ngasih jempol. Bos angin sedulur di dalam ayo dari Gus siap. Masalah yang tadi yang saya sampaikan ada yang mau dijelaskan lagi? Tapi kalau orang iri nggak bisa memahami, karena mereka sudah didasari dengan sentimental sosial, sentimen secara sosialnya sudah hilang dia, makanya seperti itu. Saudaraku, penting kita menyampaikan bab-bab ini di zaman yang lebih modern, karena Indonesia akan bertahan jika ini dipertahankan sekencang-kencangnya. Jika kita tidak pertahankan ini, adat istiadat yang saling menghormati ini, budaya secara kultur asli kita sebagai orang Indonesia yang perlu kita pertahankan, jika ini hilang maka habislah sudah Indonesia. Ya, betul nggak? Makanya kan saya sering mencontohkan juga buat mereka teman-teman. Ini loh saya sedang sholat, saya dengan beribadah, kondisi hujan deras, saya pernah melakukan sholat. Di belakang saya ada salibnya, saya sholat di tempat ini. Urusan diterima atau enggak urusannya Allah, betul nggak? Manusia tidak ada satupun yang bisa menghakimi kecuali dia memberikan sebuah fatwa atau mengatakan atau masukan. Tidak boleh menghakimi. Ulama besar pun tidak boleh menghakimi. Beliau itu seorang ahli yang bisanya hanya berfatwa, bukan untuk menghakimi, karena semua kebenaran hanya milik Allah, bukan milik ulama. Tetapi kita diwajibkan belajar kepada seorang ulama. Kita wajib mempunyai seorang guru. Kenapa saya bilang begitu? Karena guru ataupun seorang ulama ibarat lampu. Terang yang menerangi itu adalah seorang guru. Kamu ngaji, kamu punya keinginan ngaji. Tetapi kalau dalam kondisi ruangan ini gelap, bagaimana kamu mau ngaji, mau baca Al-Quran? Kan tidak bisa. Disitulah membutuhkan guru. Guru itu buat penerangan supaya kamu untuk mentelaah ilmu-ilmu tersebut. Untuk membacakan ilmu-ilmu itu kan dari seorang guru. Guru juga ibarat kembang. Guru itu ibarat sebuah wangi-wangian. Harum, semerbak mau sampai kapanpun. Nah, itulah fungsi seorang ulama, seorang guru, seorang ustadz, untuk dijadikan tauladan, untuk mengajarkan kita supaya kita bersujud, kita menyembah kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menyembah beliau, menyembah manusia, mengidolakan yang berlebihan. Ya. Jadi fix, saudaraku, fix. Kalian yang tidak mendukung FPI pasti orang-orang yang pasti kalian PKI. Orang-orang yang tidak mendukung FPI fix kalian pasti kafir. Orang-orang yang tidak mendukung FPI fix kalian adalah orang-orang munafikun. Jadi orang-orang yang membenci FPI fix orang-orang, Anda berarti orang-orang yang suka dugem, suka diskotik, suka mabok-mabokan narkoba. Fix. Kalian yang tidak mendukung perjuangan FPI, berarti kalian adalah pengikut LGBT. Oke? Fix. Maka lakukan saja. Dan saya tidak akan pernah mendukung itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka hanya pura-pura beriman, menipu dirinya sendiri. Enak saja mengkafir-kafirkan. Tidak ada ajaran Rasulullah seperti itu ya. Mereka bukan apa-apa. Inilah dagelan-dagelan yang ada di Indonesia, saudara. Fix, boleh lakukan. Anda cuma bisa bilang seperti itu. Gak ada kata-kata yang lain. Kecuali Anda hanya bisa menteror dengan ucapan seperti itu. Dan ini sangat lucu sekali kalau bagi saya. Jos? Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Besok kita beraktivitas lagi. Yang weekend ya weekend. Buat yang sudah
jalan-jalan ini sudah ada yang ke Bali, ada yang ke Singapura, ada yang ke Hong Kong, ya hati-hati saja. Mudah-mudahan pulang lagi yang sedang liburan sehat walafiat ya Jos. Yang besok mendapatkan rezeki 100.000, mudah-mudahan dapat 1 juta ya. Yang sedang sakit ya diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang belum dapat jodoh yang mendapatkan jodoh. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tetap jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.